hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ku mau memuliakan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau memuliakan-Mu Bapa. Sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak dipuja, sebab Kau layak terima segala penyembahan. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian. Bawa kami lebih dalam lagi untuk mendekat kepada-Mu, mengerti hadirat-Mu, mengerti pikiran-Mu, mengerti rencana-Mu. Ku mau selalu mengiring-Mu Tuhan, seumur hidupku, seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, bikin
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk kita bisa melewati tahun 2023, kita masuk tahun 2024 ini, tentu dengan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sekalipun ada banyak problem, sekalipun ada banyak masalah tahun 2023, kita bisa lewati itu. Dengan penyertaan Tuhan, kita masuk di tahun 2024. Kita bersyukur sudah beberapa hari kita lewati tahun 2024, dan kita percaya untuk seterusnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 ayat 8. Di kitab Ulangan pasal 31 ayat 8 dikatakan di sana, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, sekali lagi dikatakan dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kekhawatiran, ketika kita dalam ketakutan, dalam persoalan yang kita hadapi, saudara dikasih Tuhan, Tuhan sudah berfirman, jangan takut, jangan patah hati. Ketika Dia berfirman, berarti Dia melakukan sesuatu untuk kita, untuk menolong kita, membantu kita. Sebab kita yakin bahwa kita berjalan bukan sendiri. Kita tidak sendiri. Kita memiliki Tuhan, dan masih ada Tuhan sampai hari ini. Firman Tuhan katakan, janganlah takut dan jangan patah hati. Sesuatu dikasih Tuhan, sekali lagi kita tidak sendiri. Dia Tuhan bersama-sama saudara dan saya, untuk kita bisa berjalan di tahun ini. Kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia pasti peduli atas kehidupan kita. Dia pasti peduli atas perjalanan kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang tahu setiap persoalanmu.
Dia Tuhan yang tahu setiap pergumulan kita. Bahkan Tuhan tahu setiap doa-doa kita yang kita terus naikkan kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita alami sesuai dikasih Tuhan. Sehingga dia peduli atas segala persoalan kita. Kita tidak sendiri untuk mengatasi itu. Kita tidak akan pernah dibiarkan. Dia pasti menyertai kita untuk menolong kita melakukan sesuatu yang sangat luar biasa yang dikasih Tuhan. Ingat firman Tuhan. Dia berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B dikatakan, Aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dikasih Tuhan, inilah janji Tuhan dalam seluruh perjalanan kita untuk ke depan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia terus bersama-sama dengan kita. Dia sudah berjanji dia akan memberikan sebuah jaminan kepada kita bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya sebagai dikasih Tuhan. Ada jaminan pertolongan. Ada jaminan penyertaan Tuhan. Ada jaminan perlindungan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu sesuatu dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, jangan pernah khawatir bahwa Tuhan menjamin hidupmu ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita berjalan dengan sendiri. Engkau adalah anak-anak Allah yang terus menyertaimu, melindungimu. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak berjalan dengan sendiri. Ada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Ada janji Tuhan yang terus menyertai kita. Kita masih ingat dalam firman Tuhan dalam Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10 dikatakan di sana, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10 dikatakan di sana, jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita bersyukur sebab firman Tuhan menjamin hidup kita, menjamin penyertaan Tuhan. Dikatakan jangan takut. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa. Dia menyertai saudara dan saya. Yang kedua dikatakan jangan bimbang. Sebab Dia yang berkuasa. Dia berkata, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, mengokohkan. Aku akan menolong engkau. Dan yang ketiga dikatakan, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan Tuhan, tangan yang berkuasa, yang menuntun kita. Tangan kanannya Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang terus mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan. Jangan pernah kita takut.
Di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami kesesakan, atau ketakutan, atau kekhawatiran apapun itu, jangan pernah kita putus asa yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan gampang untuk menyerah menghadapi apapun yang kita hadapi. Kita tahu bahwa sampai hari ini, kuasa Tuhan, kuasa Allah yang kita sembah, Dia sanggup menolong saudara. Masih ada Dia sampai hari ini, masih ada kuasanya untuk kita semua. Ketika kita percaya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang buruk bagi saudara dan saya. Kita tahu rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya jangan takut. Sebab Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita, bagi saudara dan saya. Tuhan merancangkan kekuatan kepada kita. Kita tidak perlu takut saudara dikasihi Tuhan. Tidak perlu khawatir. Apapun yang kita hadapi, Tuhan peduli, Tuhan mengerti setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap taat dengan firman Allah, tetaplah menantikan pertolongan Tuhan, berdoa terus. Walaupun mungkin di tengah-tengah kita ada persoalan, ada masalah, tetaplah berdoa. Walaupun kita menghadapi persoalan sampai hari ini, tetap berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan membuat segala sesuatunya. Sebab Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya sesuai yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, dalam perjalanan kita untuk ke depan, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mau percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, setiap jalan yang buntu, setiap kerikil-kerikil yang ada di depan kita itu, atau batu yang begitu besar pun menghalang perjalanan kita, Tuhan sudah berjanji sesuai yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia akan membuka jalan bagi kita. Dia sendiri akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dan tidak akan meninggalkan saudara dan saya saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu satu kata dikatakan, jangan takut. Ketika Tuhan berkata jangan takut, Dia pasti menyertai saudara dan saya. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Percaya tahun ini menjadi tahun berkat bagi kita. Ketika kita percaya, menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, perjalanan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Semuanya pasti indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pemulihan. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik, yang merancangkan kebaikan bagi kami. Penuh dengan harapan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.